diperkosa dan dibunuh secara sadis. Tubuh para korban ditemukan sudah dalam keadaan terpotong-potong. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus pembunuhan berantai yang buron selama 30 tahun. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Bayangkan menjadi buronan selama 30 tahun, pembunuh berantai asal Hwaseong di Korea Selatan akhirnya menyerahkan diri. Lee Chon-jae, kelahiran bulan Januari tahun 1963, adalah seorang pembunuh berantai asal Korea Selatan yang didakwa membunuh adik iparnya pada tahun 1993. Dan kemudian mengaku telah membunuh 14 orang lainnya, termasuk 9 orang dalam kasus pembunuhan berantai Hwaseong pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1991. Kasus Hwaseong adalah kasus pembunuhan berantai yang paling terkenal di Korea Selatan pada saat itu, dan juga merupakan salah satu pembunuhan berantai yang paling sadis sepanjang sejarah kriminal Korea Selatan. Kasus ini telah menjadi misteri yang menghantui Korea Selatan selama bertahun-tahun, terutama 10 pembunuhan yang terjadi pada tahun 1986 dan 1991 di wilayah Hwaseong, yang dikenal sebagai kasus Hwaseong Murder. Kasus ini terjadi di kota Hwaseong yang terletak sekitar 43 km di sebelah selatan ibu kota Seoul. Sepanjang tahun 1986 hingga 1991, sekitar 10 orang wanita di kota Hwaseong diperkosa dan dibunuh secara sadis. Tubuh para korban ditemukan sudah dalam keadaan terpotong-potong, dan tubuhnya ditemukan di berbagai tempat, salah satunya di dalam gang dan di dekat ladang, dalam keadaan yang sangat amat menyedihkan. Usia korban pun beragam, mulai dari remaja berusia 14 tahun hingga nenek-nenek berusia 17 tahun. Fakta paling mengerikan lainnya, para korban diserang di tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi setiap harinya. Kekejaman kasus ini memicu penyelidikan terbesar sepanjang sejarah Korea Selatan. Bahkan penyelidikan ini sampai melibatkan jutaan polisi Korea yang turun tangan untuk menemukan siapa pelakunya. Bahkan kriminal profiler pun pertama kali diturunkan dalam kasus ini untuk mencoba menganalisa pelakunya lewat kasus kejahatan yang serupa. Bahkan jumlah tersangka yang ditangkap polisi untuk diinvestigasi pun luar biasa banyaknya, sebanyak 21.280 orang tersangka yang diperiksa oleh pihak kepolisian Korea. Sebelum mendapatkan jumlah itu, ada 40.116 orang yang diambil sidik jarinya, serta 570 DNA dan 180 contoh rambut yang diperiksa. Menurut saksi mata, ciri-ciri pelakunya pria kurus berumur sekitaran 20 tahun yang berambut pendek. Namun, berdasarkan sketsa, pelaku tersebut memiliki wajah rata-rata orang Korea pada umumnya, sehingga polisi pun mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi siapa pelaku sebenarnya. Singkat cerita, pada tahun 1989, polisi menetapkan seorang pria sebagai pelaku kasus pembunuhan Hwaseong. Pria itu bernama Yoon Sung-yeol yang saat itu berusia 20 tahun guys. Alasan utamanya adalah DNA pelaku yang ditemukan di tubuh korban ternyata 40% cocok dengan DNA Sung-yeol. Sung-yeol pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun pada tahun 2009, Sung-yeol dibebaskan setelah menjalani hukuman selama 20 tahun. Kenapa akhirnya Sung-yeol bisa dibebaskan? Karena setelah diselidiki lebih dalam, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Sung-yeol adalah pelakunya. Selain itu, muncullah fakta baru bahwa Sung-yeol disiksa oleh polisi saat penyelidikan berlangsung, sehingga dia terpaksa membuat pengakuan palsu. Setelah 30 tahun lamanya, pelaku kasus pembunuhan Hwaseong pun kembali menjadi misteri. Akhirnya, pada tahun 2019, muncullah nama Lee Chon-jae sebagai pelaku kasus pembunuhan Hwaseong yang sebenar-benarnya. Chon-jae berhasil diidentifikasi sebagai pelaku karena DNA-nya ditemukan
pada salah satu korban. Saat ditetapkan sebagai pelaku kasus pembunuhan Hwa Seong, Chon Jae sebenarnya pun sudah dipenjara atas kasus pembunuhan lain. Dia bersalah telah membunuh saudara iparnya sendiri pada tahun 1993 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada persidangan tahun 2020, polisi menetapkan Chon Jae bersalah atas 14 pembunuhan termasuk pembunuhan di kota Hwa Seong. Chon Jae sendiri kemudian mengakui perbuatannya dan dia juga mengaku atas pembunuhan yang dia lakukan. Dia merasa heran polisi baru bisa memecahkan kasus ini setelah hampir 30 tahun lamanya. Dia juga meminta maaf kepada Sung Yo yang sudah dipenjara gara-gara salah tuduh atas perbuatannya. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.